hal Imam Hasan Al-Basri. Lalu Imam Hasan Al-Basri memberikan sebuah amalan, sebuah bacaan. Diamalkanlah bacaan ini, diamalkanlah amalan ini setiap hari oleh ibu ini. Beberapa hari kemudian dalam sebuah kisah, seorang ibu ini bermimpi, wala rasaha marbutah, bermimpi anaknya yang di alam kubur sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridluha marbutah, anak ini kedua tangannya, kedua kakinya, bahkan lehernya sedang ditarik-tarik oleh malaikat Munkar dan Nakir, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah kagetnya ibu ini terbangun esok hari. Fa'ahbarta ila Imam Hasan Al-Basri, dia ingin mengabarkan perihal cerita mimpinya di malam hari. Diceritakanlah Imam Hasan Al-Basri mimpinya ibu anak ini. Ibu ini tentang anaknya di dalam mimpi yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakut sabah ketika mendengarkan cerita ini, Imam Hasan Al-Basri sampai pingsan, ibu. Mendengarkan cerita yang sangat mengerikan, Imam Hasan Al-Basri sampai pingsan. Kalau ulama-ulama terdahulu, kalau orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, ketika Al-Quran mengkisahkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana perihnya, bagaimana menyakitkannya ajab siksa Allah, mereka semua sampai meneteskan air mata. Mereka semua bahkan sampai ada yang pingsan. Beda dengan orang-orang hidup di akhir zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Al-Quran sudah mengkisahkan, Al-Quran sudah menggambarkan bagaimana ajab siksa Allah. Rasulullah menggambarkan bagaimana pedihnya, sakitnya siksaan ajab Allah. Tapi mereka tidak pernah peduli akan peringatan Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Mereka masih terus berbuat kemaksiatan, mereka masih terus berbuat kezaliman, mereka masih terus berbuat kemungkaran, tanpa sedikit pun hatinya ada rasa takut akan siksa ajab Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri sampai pingsan, Pak. Ra'aha fil manam, beberapa hari kemudian Imam Hasan Al-Basri bermimpi dalam mimpinya. Apa mimpi Imam Hasan Al-Basri? Wala rasaha tabi, bermimpi dalam mimpinya Imam Hasan Al-Basri ada seorang anak wanita menggunakan mahkota yang begitu indah, mahkota dengan berlian permata yang begitu luar biasa, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Imam Hasan Al-Basri berkata, ibu bapak, man anti, siapa kamu? Ana ibnatun Pakot salah, saya adalah anak yang datang ibu kepadamu. Saya adalah anak yang sudah meninggal dunia pada saat ibu cerita kepadamu, wahai imam. Ibu kamu bercerita kepadaku, engkau sedang disiksa oleh Allah, engkau sedang diajab di alam kubur. Betul wahai imam, aku disiksa. Tapi kenapa sekarang engkau penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan alam kubur? Wanita ini menjawab, marra bina rojulin fil makbari khamsuna wa khamsina insana. Telah lewat di pemakamanku seorang pemuda yusalli ala Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad, yang mana makam ini terdapat 550 makam yang sedang disiksa semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanudiya irfawan humul azab, terdengar seruan, terdengar panggilan, angkat semua ajab alam kubur, hentikan semua ajab alam kubur yang manusia pada saat ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya 550 makam yang sedang disiksa oleh Allah, Allah hentikan, Allah angkat ajab tersebut. Bi barakatir rajul yusalli ala Nabi Muhammad, karena keberkahan seorang pemuda yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik.
Subhanallah, lewat satu pemakaman yang sedang disiksa karena ada anak muda berselawat kepada Rasulullah, Allah hentikan ibu ajab tersebut, Allah angkat siksa tersebut karena keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau kita mau mulia di dunia, contohlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau mau doa-doa kita cepat diijabah oleh Allah, hajat kita ingin cepat dikabulkan oleh Allah, perbanyak selawat. Inna du'a mawqufun bainas samawati wal ard hatta tusalli ala nabiyika. Doa kita itu mengambang antara langit dan bumi. Allah tidak akan menerima, mengabulkan doa, harapan, keinginan kita hatta tusalli ala nabiyika, sebelum kita berselawat kepada Rasulullah. Artinya kalau kita mau punya hajat, punya harapan, keinginan yang banyak, perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah, karena ini jalan akan dikabulkan doa dan harapan kita. Yang kedua, kalau kita mau banyak, kalau kita banyak dosa, banyak kesalahan, kehilapan, kealpaan yang kita lakukan, kita sadar Bapak Ibu banyak dosa kita, lisan kita, perbuatan kita, sering kita lalai dalam ibadah, perintah dan kewajiban Allah. Sering tanpa kita sadari kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Gibah jalan terus, ngomongin orang jalan terus. Banyak lumuran dosa yang kita lakukan. Kalau kita mau cepat diampunkan dosa dan kesalahan kita, maka perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang banyak dosa, banyak kemaksiatan, berlumuran kesalahan dan kehilapan, ka'annahul badru fil bahar, meskipun dosanya sebanyak air laut dan seluas samudra, kalau dia memperbanyak selawat kepada Rasulullah, Allah ampunkan seluruh dosa-dosa dan kesalahannya. Makanya kita sadar banyak dosa dan salah, perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena selawat itu adalah kafarah, pelebur dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mau hajat kita dikabulkan, selawat. Kita mau cepat diangkat jadi karyawan, harapan kita banyakin selawat. Saya pengen beli mobil, duitnya belum kelihatan, banyakin selawat. Kita pengen sesuatu, belum punya rumah, pengen punya rumah, banyakin selawat. Saya mau beli rumah dengan selawat. Saya mau beli mobil dengan selawat. Saya pengen jadi karyawan dengan selawat. Karena dengan selawat adalah jalan cepat akan dikabulkan hajat harapan kita. Dengan selawat Allah akan ampunkan seluruh dosa dan kesalahan kita, meskipun dosa kita seluas air laut samudra. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-lail akan celaka 3 kali Rasulullah mengatakan ini. Sahabat berkata, siapa yang akan celaka ya Rasul? Pertama, orang yang akan celaka umatku yang tidak ada rasa rindu sedikit pun di hatinya kepadaku. Yang kedua, umatku yang tidak ada rasa mahabbah, kecintaan kepadaku. Yang akan celaka yang ketiga, umatku yang tidak mau berjumpa denganku nanti yaumal akhir. Al-lail wa man lam yaruni yaumal qiyamah. Akan celaka umatku yang tidak mau bertemu denganku, yang tidak ada rasa cinta kepadaku dan rasa rindu kepadaku. Sahabat berkata, ya Rasul, wa man lam yaraka ya Rasulullah, apakah ada umatmu yang tidak rindu kepadamu, tidak cinta kepadamu, tidak ingin bertemu kepadamu? Ada, wahai sahabatku. Siapa ya Rasul? Mereka, allazi zukirtu indahu falam yusalli alaih, yaitu umatku ketika disebut namaku lisannya, hatinya tidak bergetar sedikit pun ingin menyebut Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ketika siapapun mengucap nama Nabi Muhammad,
ketika di ta'lim, pembacaan maulid Nabi, pembacaan selawat, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, lisan kita harus menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, dan hati kita bergetar. Kalau lisan kita diam saja mendengar nama Nabi Muhammad, hati kita biasa saja ketika mendengar Nabi Muhammad, berarti tidak ada rasa mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah. Berarti selama ini kita jauh dari Rasulullah, sehingga lisan kita dan hati kita tidak bergetar sedikit pun ketika ada yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mari Bapak Ibu kita periksa diri kita. Kita koreksi hati kita. Selama ini kita sudah jauh dari Rasulullah. Padahal cintanya Rasulullah sama kita luar biasa, Ibu. Rasulullah nanti di padang mahsyar beliau akan bersujud kepada Allah. Ketika nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kita nggak akan mampu. Bapak Ibu, bagaimana panasnya yang begitu luar biasa. Rasulullah bersujud di hadapan Allah. Lalu Allah berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad kekasihku, angkat kepalamu, jangan kau bersujud. Apa jawab Nabi Muhammad? Ya Allah, aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum kau ampunkan seluruh dosa dan kesalahan umatku, sebelum kau selamatkan umatku di padang mahsyar. Rasulullah akan menunggu di telaga, di haud, menunggu kehadiran kita semua Bapak Ibu, menunggu kedatangan kita. Beliau akan memberikan seteguk air dari telaga beliau, sehingga kita tidak akan terasa haus untuk selama-lamanya. Beliau akan menunggu kehadiran, kedatangan kita di jembatan Shirathul Mustaqim. Enggak akan mampu kita lewat jembatan Shirathul Mustaqim Bapak Ibu. Selangkah kita jatuh akan terbakar, hancur lebur, Allah hidupkan kembali, jalan lagi dari awal. Jatuh hancur lebur, jalan lagi dari awal. Enggak akan sanggup kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Amal kita banyak yang kurang, dosa kita banyak. Tapi Rasulullah akan menunggu kehadiran kita, kedatangan kita. Beliau di depan Shirathul Mustaqim, beliau kembali bersujud kepada Allah, dan beliau mohon kepada Allah, ya Allah ampunkan seluruh dosa dan kesalahan umatku. Cintanya, rindunya luar biasa Rasulullah kepada kita semua. Tapi justru kita malah jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak bisa sambil aktivitas, sambil di depan komputer kita selawat, lisan kita selawat. Insya Allah hidup kita berkah itu. Kalau tidak ada hati kita ketenangan, ketakutan, was-was, perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Allah ciptakan dunia ini, Allah ciptakan matahari alam semesta ini karena Allah ciptakan nur Nabi Muhammad terlebih dahulu. Adanya surga dan neraka karena adanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau selamat, mau bahagia di dunia ila yaumil akhirah, perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Bapak Ibu dilemparin batu sampai berdarah. Ketika perang Uhud, pipi beliau tembus oleh rantai topi besi orang kafir Quraisy, sampai tembus ke kiri Bapak Ibu. Beliau bercucuran darah. Di Taif beliau dilemparin batu sampai wajah, dagu, gigi beliau patah. Darah itu ditahan oleh kedua tangan Nabi Muhammad. Sahabat berkata, ya Rasul, kenapa darah yang jatuh di dagumu tidak kau biarkan jatuh ke bumi? Apa jawab baginda Nabi? Wahai sahabatku, kalau darah ini jatuh satu tetes ke bumi, akan Allah binasakan, akan Allah tenggelamkan penduduk Taif, dan aku tidak mau melakukan ini. Rasulullah di Gunung Qudaidah dilemparin batu sampai berdarah. Malaikat Jibril turun, ya Rasulullah, izinkan saya, akan saya hancurkan penduduk Qudaidah. Jangan Jibril. Jibril tidak bisa. Malaikat Jabal keluar, dua malaikat Jabal, ya Rasulullah, kalau Jibril tidak engkau setujui, tidak engkau izinkan saya akan angkat kedua gunung Jabal Qudaidah, saya benturkan, saya hancurkan, saya luluh lantakkan penduduk Qudaidah. Jangan malaikat Jabal.
Apa justru Rasulullah mengangkat kedua belah tangannya, Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaum Quddatain, kepada orang-orang kafir Quraisy, karena mereka belum tahu saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh 950 tahun mendakwakan agama Allah. Pengikutnya hanya ibu bapak 80 orang. 10 tahun 1 orang. Sampai 950 tahun hanya 80 orang pengikut Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan, binasakan umatku yang ingkar, yang sombong, yang nyembah berhala, yang kemaksiatannya sudah memuncak. Doa Nabi Nuh, hancurkan kaumnya yang ingkar. Lihat Nabi Lut, Allah utus di kaum Sodom. Apa doa Nabi Lut kepada umat yang ingkar? Umat Nabi Lut mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan istri anak saya. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, apa doa Nabi Musa? Ya Allah, jauhkan saya dari orang-orang yang zalim, selamatkan saya dari orang-orang yang zalim seperti Fir'aun. Tapi Nabi Muhammad SAW doanya bukan penghancuran orang-orang kafir, doanya bukan keselamatan diri beliau. Yang beliau mohonkan adalah berikan petunjuk kepada orang-orang kafir yang belum menyatakan syahadat, yang belum mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak, Ibu, jamaah semua yang saya hormati dan saya muliakan, Rasulullah di akhir hayatnya yang disebut kita, Bapak Ibu, ummati umat. Ketika Allah bangkitkan nanti yaumal akhir, umat zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad dibangkitkan nanti dari alam kubur. Manusia yang pertama yang Allah bangkitkan adalah Nabi Muhammad. Yang dicari bukan Umar, yang dicari bukan Utsman, bukan Ali Abu Bakar, yang dicari bukan Khadijah, yang dicari bukan Fatimah putri kesayangan beliau, tapi yang dicari oleh beliau, yang dipanggil oleh beliau, aina ummati ya Allah, aina ummati ya Allah, aina ummati, mana umatku ya Allah. Cintanya Rasulullah sama kita luar biasa. Kita ada di dunia ini karena adanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan rizki kepada kita, Bapak Ibu jamaah semua, karena Allah ciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbanyaklah selawat, perbanyaklah kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita sadar banyak waktu yang kita sia-siakan. Kita zikir jarang, selawat jarang. Kita sering banyak terus mengejar kehidupan dunia tanpa kita lupa urusan akhirat kita. Silakan kerjakan urusan duniawimu, carilah ridho Allah, karunia Allah yang Allah sediakan di dunia ini, tapi penuhi hati kita dengan kalimat zikir dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita penuh dengan keberkahan, hidup kita penuh dengan ketenangan. Beda Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering perbanyak selawat, nanti kehidupan Bapak Ibu akan penuh dengan keberkahan, ketenangan. Ada banyak masalah, Allah berikan jalan keluar permasalahan. Karena subhanallah banyak kemuliaan, banyak keistimewaan kalau kita mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita basahi lisan kita getarkan hati kita dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bapak Ibu sambil kerja selawat, naik motor sambil selawat, bawa mobil selawat. Subhanallah, banyak orang-orang yang mulia Allah angkat derajatnya karena dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia memuliakan, menyebut-nyebut kekasih Allah yang bernama Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, kalau kita mau bahagia selamat di dunia ila yaumil akhirah, fattabi'uni, ikuti apa yang aku ajarkan, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita, maka Allah akan berikan kebahagiaan, kenikmatan, keselamatan tidak hanya di dunia, bahkan nanti ila yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang kita bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan.
Ya, kita langsung tutup saja dengan doa. Mudah-mudahan ya dengan kegiatan ini menjadi wasilah Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Amin. Yang punya hajat, harapan, keinginan semua jadi kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusan dalam pekerjaan kita, Allah jaga keluarga kita, anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Al-Haziniya wa ala bladin soleha ila haratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisyirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma habibni ya Allah ila sayyidina Muhammad. Allahumma habibni ya Rahman ila sayyidina Muhammad. Allahumma habibni ya Rahim ila sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.